Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 27 dan teksnya ayat 21 sampai 44. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 21 sampai 26. Paulus dapatkan hati orang-orang di dalam kapal dengan memberitakan perkataan malaikat dari Allah. Paragraf yang kedua ayat 27 sampai 38. Paulus mengatur hal-hal di dalam kapal untuk menyelamatkan semua penumpang. Paragraf yang ketiga ayat 39 sampai 44. Kapal datang di tepi pantai, kemudian dihancurkan, tetapi semua orang selamat naik ke darat. Kesimpulan hari ini, dalam pandangan manusia sudah putus harapan, namun Paulus menghibur mereka dengan perkataan dari malaikat. Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Tetapi ketika kapal itu mendekati daratan, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal dengan skocinya. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Kemudian Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucapkan syukur kepada Allah di depan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mereka makan. Setelah itu, sudah dekat daratan, semua orang terjun ke laut dan naik ke darat. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah mengutus seorang malaikat supaya memberitakan akan menyelamatkan penumpang kapal itu. Itu menguatkan Paulus dan semua penumpangnya. Kedua, Tuhan layak dipuji sekalipun di dalam angin badai. Ya, memang merekanya ada banyak kesulitan. Namun, pada waktu memecah-mecahkan roti, ya Rasul Paulusnya tetap memuji Tuhan, berdoa kepadanya. Tuhan layak dipuji sekalipun situasinya buruk begitu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus menguatkan semua penumpang kapal dengan memberitakan rencana Allah. Dan dia mengatur hal-hal di dalam kapal supaya menyelamatkan semua penumpang. Kedua, ada beberapa orang yang ingin menyelamatkan hanya nyawa sendirinya, yaitu anak-anak kapalnya. Mereka melarikan diri dari kapal dengan skoci, namun tidak berhasil. Ketiga, menumpang kapal tidak makan selama 14 hari lamanya. Tetapi sebelum datang tepi pantai, mereka makan sebab Paulus mengajak makan supaya kuat berenang. Akhirnya semua orang selamat naik daratnya. Keempat, prajurit-prajuritnya sarankan akan membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun lari. Tetapi perwira perintahkan semua orang terjun ke laut supaya menyelamatkan Paulus. Aplikasi hari ininya. Pertama, menguatkan orang-orang yang telah putus harapan dengan memberitakan rencana Tuhan yang menyelamatkan semua orang percaya. Kalau Tuhan tetap menyertai, tidak usahlah kapalnya tidak dihancur dan kapalnya tidak akan tenggelam. Kita harus percaya ini. Kedua, jangan mendahului menyelamatkan diri sendiri. Tetap bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang sebagai hamba Tuhan. Ya, anak-anak kapalnya ingin melarikan dirinya. Namun, semua hamba Tuhannya tidak boleh begitu. Kita harus usahakan lebih mendahulunya menyelamatkan orang-orang lain, jemaat-jemaat. Inilah hamba Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tetap menyelamatkan semua dengan Anda juga. Ketiga, menyelamatkan semua orang dengan berjaga seorang yang Tuhan mengasihi. Itu juga sangat penting. Kalau ada seorang yang Tuhan mengasihi, memang Tuhan tidak semuanya membiarkan. Karena untuk menyelamatkan seorang itu, sepertinya Paulusnya. Sekarang juga kita kalau berjaga seorang yang Tuhan mengasihi, semua orang di sekitarnya juga akan diselamatkan. Itu pun juga penting. Jadi praktik hari ini, menjadi seorang yang Tuhan mengasihi, supaya Tuhan menyelamatkan semua orang di sekitar Anda dengan rencana yang
menyelamatkan Anda. Memang kita juga harus menjaganya seorang yang Tuhan mengasihi. Namun juga kamu juga harus menjadi seorang yang Tuhan mengasihi. Ingatlah ini sebagai kewajiban Anda. Kita harus mengasihi Tuhan dan harus menjadi seorang yang Tuhan mengasihi. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.